Kalau seorang Tony Budijaya, seorang advokat ya, bisa dikriminalisasi seperti ini, apalagi saudara-saudara, apalagi orang lain yang bukan advokat, ini tidak boleh terjadi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat itu menjamin imunitas advokat yang menjadi alasan penghapus pidana. Nah, menjalankan profesinya sebagai advokat kan ada rambu-rambu etika profesi. Nah, oleh karena itu dipastikan dulu, baru kemudian kuat alasan untuk menyatakan ada kesalahan. Penegakan hukum berhubungan dengan dunia investasi di Indonesia kembali dipertanyakan. Pasalnya seorang advokat, Tony Budijaya, yang tengah menjalankan tugasnya sebagai advokat, mengeksekusi putusan arbitrase internasional. Kata todung mulai lubis dan beberapa pengacara, justru Tony Budijaya yang dikriminalisasi. Tony Budijaya dinyatakan hakim bersalah dikarenakan telah melakukan pencemaran nama baik dan dijatuhi hukuman penjara 2 bulan. Kontan saja tim penasihat hukum Tony mengecam putusan ini dan menyebutnya sebagai kriminalisasi terhadap advokat. Mereka menilai bahwa proses hukum ini penuh dengan kejanggalan dan melanggar hak-hak Tony sebagai advokat. Kasus ini menjadi ancaman serius bagi penegakan hukum dan keadilan serta dunia investasi di Indonesia. Jika advokat yang menjalankan tugasnya saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan profesi-profesi yang lain yang ada di bangsa ini? Bukan saja bersimpati, kami betul-betul berada di belakang saudara Tony Budijaya, karena ini bukan hanya menyangkut nasib seorang Tony Budijaya ya. Ini menyangkut nasib semua advokat di Indonesia. Kalau seorang Tony Budijaya, seorang advokat ya, bisa dikriminalisasi seperti ini, apalagi saudara-saudara, apalagi orang lain yang bukan advokat, ini tidak boleh terjadi. Tim penasihat hukum Tony akan terus berupaya mencari keadilan dan membuktikan bahwa Tony tidak bersalah. Mereka berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi aparat penegak hukum untuk lebih profesional dan adil dalam menjalankan tugasnya. Kok berani ini hakim memutuskan satu laporan yang tidak bisa diminta pertanggungjawaban formil apalagi material. Nah, oleh karenanya kami juga menghimbau kepada Ketua Mahkamah Agung, Bawas, kemudian Ketua Pengadilan Tinggi, saya sudah harapkan kepada beliau melaporkan hakim yang bersikap bertindak yang tidak profesional. Salah satu akademisi dan praktisi hukum, Dr. Albert Aries, SHMH, mengatakan apa yang menimpa advokat Tony Budijaya semestinya tidak terjadi. Pasalnya Tony Budijaya memiliki imunitas sebagai seorang advokat. Kalaupun atau sekalipun upaya hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu dianggap mencemarkan nama baik, maka pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat itu menjamin imunitas advokat yang menjadi alasan penghapus pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh seorang advokat dalam koridor dan batas tertentu. Menurut pengacara senior yang juga Ketua Umum Peradi, Luhut Pangaribuan, apa yang menimpa advokat Tony Budijaya dikatakan oleh beberapa advokat sebagai bentuk kriminalisasi dikarenakan semacam ada pembiaran atau diabaikan. Jadi saya prihatin ya yang terjadi sekarang ini ya sebagai Ketua Umum Peradi ya melihat ada semacam pembiaran ya dalam tanda petik dari suprastruktur ya, dari Mahkamah Agung ya,
ya, dan jajarannya, dan kemudian diikuti dengan kepolisian dalam perkara ini. Dia ditempatkan sebagaimana seharusnya, sebagaimana yang saya katakan tadi. Ini adalah profesi yang khas, setara dengan aparat penegak hukum yang lain, maka harus diperlakukan juga sama. Jadi polisi tidak serta-merta menggunakan kewenangannya sebagai penyidik untuk menyidik dan kemudian membawa ke pengadilan. Nah, menjalankan profesinya sebagai advokat kan ada rambu-rambu etika profesi. Nah, oleh karena itu dipastikan dulu, baru kemudian kuat alasan untuk menyatakan ada kesalahan. Nah, jadi untuk mendukung adanya kesalahan, nah faktor etika ini ya harus menjadi yang utama dan yang pertama, ya. Baru kemudian hakim bisa sampai pada yang namanya kesalahan, karena tidak ada pidana tanpa kesalahan. Jadi dalam merumuskan kesalahan dalam perkara ini, unsur kesalahan menurut saya sih tidak lengkap, ya, kurang seksama, ya.